di pinggir jalan namun mendengar Om keributan Swastiastu tersebut. Semeton. Saya berada di Jalan Kusuma Bangsa 2. Ini merupakan tempat kejadian perkara pertama dari kasus pembunuhan pria asal Sumba Barat bernama Japirina. Di sini diperagakan beberapa adegan bagaimana para tersangka memukuli korban Japirina dengan balok kayu warna hitam sebanyak 1 kali. Dilihat oleh tersangka Papi Langu dari arah samping kiri. Nanti geser tunggu ya. Ini kene Geser deh. samping kiri. Adegan 12, tersangka Daud Nunulayara melempar kayu ke tanah atau ke bawah dan korban Japirina menendang punggung tersangka Papi Langu dari belakang sebanyak 1 kali. Kamu sini ya? Agus nendang. Kamu nendang ini nendang punggungnya. Gimana? Dari mana? Ya, guys. Fotonya ada main kamu lah. Tinggalan. Tadi mau perintah dari belakang dia menendang. Buka aja mas cara passing ini. Papi, dari belakang. Papi dari belakang kah? Nah, Dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Hah? Dari belakang menendangnya dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Dari belakang. Brosor berarti. Wakil negara ngerti. Wakil negara ngerti. Lo kalau ngoyo saya diri. Dasar wakil negara. Oh, yo Dua nih, lempar ya. Adegan 13, tersangka Papi Langu mengambil balok kayu hitam yang sebelumnya dipakai tersangka Daud Nunulayara. Ambil, ambil nunduk aja. Ambil aja dulu untuk posisi mau ngambil. Anu ke borgolnya tuh. Mon. Pasang dulu. Ini merupakan adegan rekonstruksi ke-13 bagaimana tersangka Papi Langu mengambil kayu untuk digunakan memukul korban. Adegan 14, tersangka Papi Langu menggunakan balok kayu hitam memukul punggung kiri korban Japirina sebanyak 1 kali dari samping kiri. Kamu pukul apa ya? Kasih yang keras. Yang ngemuk ini itu ketang-ketang. Ini dari di pos solek-solek. Ini udah ini kita kasihan mau tinggi kamu. Sajan. Berpendidikan.
Sapu pakai semetean. Udah nongkrong di mana kayaknya? Udah. Adegan 15, tersangka Papi Langu lalu membuang balok kayu hitam tersebut di pinggir jalan. Nah, kamu pegang ya, kamu Kamu pegang. pegang merah. Ah, gitu. Nah, udah, diam. Sapu pakai semetean nanti kamu. Sing adu mungkin. Adegan 16, tersangka Daud Nunulayara mengambil balok kayu hitam yang dibuang oleh tersangka Papi Langu. Kamu tak buat. Terus gimana? Kamu di mana diam? Udah di mana? Di mana? Oh, sana dulu. Ini adalah adegan di mana tersangka Daud Adegan yang saat 17, ini masih buron Tersangka Daud Nunulayara mengambil naik kayu ke sepeda kembali. motor NMAX langsung jalan sambil membawa balok kayu warna hitam ditaruh di depan. Nyamin. Di depan. Ini motornya di mana? Ini cara anoman apa? Naik ke sepeda motor, Mun. Darah diputus mas. Ini. Nah pas gitu deh. Ini sih makan sih manggon di Resta maksudnya. Saya begini. Sepi. Inilah adegan identifikasi ke-17 tersangka Daud Nunulayara naik sepeda motornya sambil membawa balok kayu. Duduk ada berdiri. Saya informasikan kembali untuk yang baru bergabung, ini merupakan rekonstruksi bagaimana insiden pemukulan di tempat kejadian perkara pertama di Jalan Kesuma Bangsa 2. Adegan 18, tersangka Benyamin Hainu menghidupkan sepeda motor Kawasaki milik korban Japerina sampai hidup dan menyerahkan kepada korban Japerina. Dengan dihidupin sama menyerahkan. Kakinya gitu ya, tangan apa itu? Kamu kan lihat. Kamu yang lihat. Lihat. Ada di tuna begitu. Nomor maju dikit. Ya, Adegan 19, tersangka Benyamin Hainu membonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario TK3745IL. Dia nih balik. Tersangka Mindo Umur Anda dan tersangka Papi Langu kemudian jalan Mindo, bangun. mengikuti tersangka Daud bangun. dan korban Japerina mengendarai sepeda motor Kawasaki mengikuti dari belakang.
naik sini, minta. Yang sini kan? Gimana gayanya? Udah, putar balik semua. Putar. Nah, saat ini para tersangka termasuk pemeran korban hendak menuju ke TKP kedua yang masih di Jalan Kusuma Bangsa. Mereka mengendarai sepeda motor, nantinya terjadi saling menyalip. Meski sempat dipukuli menggunakan balok kayu di TKP ini, korban Japirina masih mampu bangun dan membawa sepeda motornya sendiri. Wah, ini coba nak. Ini dari gelar perkara sampai masuk ke PAD. Kalau ini yang bersangkutan TKP 2 nak kamu tahu? Oh, kan remisi ini dari polisi, batas polisi dari polisi. Remisi? Itu tahu ragu makanya ini saling salib. Sing ada apa ya? Ini saling salib. Menggunakan sepeda motor Honda Vario, tersangka berada tersangka Papi Langu, dan disusul korban mengendarai sepeda motor Kawasaki bersama-sama melintas. Maju aja, serta dengan maju aja, biar kelihatan perempatan Jalan Kusuma Bangsa. Dilihat oleh saksi Muhammad Maskur tuh mau masuk. yang kebetulan lewat naik sepeda gayung sehingga berhenti di perempatan. Waktu korban dan para tersangka melintas dengan kecepatan tinggi, saat itu ada saksi bernama Muhammad Maskur yang melihat tepat di persimpangan. Ini biar kelihatan ini Mas. Bagaimana diberitakan Maju dikit boleh, sebelumnya, para tersangka ini tersinggung dan rasa sakit hati karena korban lebih dulu mencaci maki mereka setelah minum bersama-sama di rumah temannya. Jangan maju tuh.
Dah, selanjutnya sana. Jalan. Ini Jalannya langsung aja di depan Banjar. mana dulu? Yang tadi nak motor ni ada mana lagi? Parah kena sanggup sebarang. Sana ya, hati-hati. Nah saat ini Gon Supri akan bergeser ke tempat kejadian perkara 2. Pak nyampe di depannya baru pulang. Terus sama ajinya, ayo dia mas, kita pulang aja. Orang Sibuk di dalam kan bisa dipanggil ya. enggak digantung waktu itu. Kan nggak dikenal dia. Memang gitu Pak. Kita sombong. Kuat jalan. Ini TKP 2, ada TKP 3 di kita. Dari pemberitaan sebelumnya, nanti di depan proyek bangunan korban akan menabrak tumpukan batako hingga terjatuh. Saat itulah dia kembali dipukuli oleh para tersangka. Bapak ini mana? Inilah tumpukan batako yang ditabrak oleh korban Jaterina. Boneka dulu. Boneka. Enggak pas jatuh nih. Ini boneka. Waktu ini saya ngomong kita pas di bawah baru boneka. Mengenai ban sepeda motor yang dikendarai Ini keluar ya keluar rumah ini. Mana yang keluar? Ini nggak keluar.
Helmnya dijijang ini. Ini tanggung jawab dia nyilih motor. Itu saya jadi lah Suni apa ini? Mau untung mayar. Berarti dini konen mati ya? Dini mati ya? Oh dini mati. Dini mati. Satu lagi mana? Blongin. Mana tuh kaca pakai mana? Mati. Tutup jangan kasih ada rem lewat. TKP 2, adegan 21. Sini, sana sini. Di perjalanan korban Japerina Di motor. tersangka Benyamin Hainu yang membonceng tersangka Di depan mana? dan tersangka Papi Langu menggunakan sepeda motor Honda Vario sehingga menelpon sepeda motor Kawasaki yang dikendarai korban Japerina mengenai ban depan sepeda motor yang dikendarai tersangka Benyamin Hainu. Belum. Di sini dia kan di depan. Ya lewat ini ya. Ini motor. Kan ini baru ini kan, baru salip-salipan. Berarti di sini Gimana kena salip-salipan? sini. Di belakang. Mundur. Bukan biar itu. Gimana yang gini yang kena? Kamu sini yang kenain depan ini. Japerina menyalip. Biar kena. Ini dini ada kamu. Ini ada penuh. Mundur dia tapi kepalanya. Kepala lapang ada kamu ya. Oh, kalau ada mana maju lalu pangate kamu. Kene boleh. Gitu maksudnya ngerti nak. Kamu sini. Biar kena ini. Gimana kamu gerak dia? Jadi ini bannya fotonya. nafas. Ini dong fotonya kasih link. Japerin sama. Tuh, fotonya. Ini dong. Satu ya. Ini merupakan adegan salip menyalip Jadi biar kelihatan juga Daud di atas antara sepeda motor tuh. korban Ini kosongin. dengan tersangka Benjamin. Di atas motor tuh. Iya tetap. Dikepit. Sementara tersangka Daud sudah lebih dulu melaju. Nah sekarang di sini baru peran boneka dulu. Boneka jatuh. Ini merupakan adegan nomor 21. Ini kamu nabrak sebelah sini kan? Maju dong. Ini kan kamu kan saras lurus gini kan? Ya gitu aja. Seperti ini, ya. Caranya. Gimana? Model gimana? Bener lah begitu Pak? Kamu kan jalan searah kan? Dia ke sana katanya. Oh ya. Nah, yang penting nempel ininya Pak. Yang penting nempel ininya. Nabrak ini nanti jatuhnya baru Ya, foto. Iya biar kelihatan. Maju deh nomor maju deh. Rokok duluan ya. Harus ini. Ya, Daud itu jangan terus datang ya. Lanjut. Adegan 22, korban Japerina berikut sepeda motor Kawasaki yang dikendarai jatuh di dekat tumpukan batu batako di pinggir jalan. Didengar saksi Moh Maskur dari perempatan suara benturan atau kecelakaan. Maskur mana maskur? Moh Maskur. Nah, dia nunggu di sana. Makanya ini ngusir nih. Motornya jatuh ini. Kepalanya di sini kan? Di bataku ini kan?
Motornya lihat di mana? Belumnya. Ya, biar yang sini motornya. Boleh maju. Dalam motor. Cuman katanya ada saksi. Iya, dia kelihatan. Iya benar. Nah, bentuknya gimana nih? Begini. Ya, apa di sana? Masker menjual. Itu papannya begini posisinya. Masker dekatan. Masker. Begini apa begini? Kebalik nih, kebalik apa enggak? Kebalik. Ah, kamu sini, gimana posisinya? Sini dulu. Ya, biarkan dia hancur. Begini, apa begini, apa gimana? Begini. Itu kan kanan. Itu kemana? Iya kan makanya terbuka di atas, dia aja. Yang paling belakang itu di atas kepala taruh. Nah, pegang. Ini merupakan adegan ke-22 setelah korban terjatuh di tepukan bataku. Balik namanya balik. Tergantung. Nggak ada dengar malam itu di sini rumah nggak ada. Ayo lanjut. Adegan 23. Tersangka Benyamin Haingu membonceng tersangka Mintu Murada dan tersangka Papi Langu menggunakan sepeda motor Honda Vario melewati korban Japerina yang terjatuh. Kemudian berhenti, tersangka Benyamin Haingu memanggil tersangka Daud dengan melambaikan tangan dan tersangka Daud Nunoyara menoleh ke belakang. Daud Nunoyara menoleh ke belakang. Jadi saat korban terjatuh, tersangka Daud yang sudah di depan disusul oleh tersangka Benyamin untuk dipanggil.
Sudah. Posisi sudah. Nama bawa ke belakang semua. Yang paling depan taruh di atas kepala. Saksi. Yang lain, pinggir. Yang lain. Minggir dikit. Terus itu bapak namanya. Adegan 424. Tersangka Daud Yunulaira langsung berbalik arah dan saksi Moh Maskur mendekat ke arah suara benturan atau kecelakaan. Mungkin tidurnya yang terlalu pulas. Saya di belakang nanti aja. Ada darahnya. Benyamin Hanum Dipikir darah Anda. melambaikan tangan ya. Dimain-mainin. Berarti malamnya, setelah malamnya baru kondisi. Kan pikiran kita udah benar. Adegan 24, tersangka Daud Yunulaira langsung berbalik arah dan saksi Moh Maskur mendekat ke arah suara benturan. Maskur. Maskur. Itu Mas Gur. Dengar. Maskur itu masih di sana jauh dengan sepedanya. Maju lagi. Tuh. Adegan 25, tersangka Daud Yunulaira lebih dulu sampai di korban Japirina terjatuh dalam kondisi tertukur
Dan saksi Nuh Mansur berhenti di depan Balai Banjar Kusumojati, tidak berani mendekat. Gus Daud ya apa namanya? Di Benyamin, Daud di mana? Sana. Ini pikir gitu. Iya. Benyamin. Pegang namanya si Benyamin dulu. Pegang namanya si Benyamin. Nah, lapangan. Oh, tahu. Pandangan 26, tersangka Benyamin Haingu membonceng tersangka Mindurada dan tersangka Papi Langu menggunakan sepeda motor Honda Vario berbalik arah menuju korban Japerina terjatuh dalam posisi tersungkur. Pada kedua 6, tersangka Benyamin Haingu membonceng tersangka Mindu Murada dan tersangka Papi Langu menggunakan sepeda motor Vario berbalik arah menuju korban Japerina terjatuh. Dekat. Ini. Kamu diam di sini. Kamu yang mana? Papi Langu kemudian ada turun. Pas kamu turun, kamu udah di motor di kanan atau di mana? Udah dekat korban, pas kamu turun. Kepala motornya kemana? Udah sini aja sini. Udah begini aja, begini. Daud dekat korban ya. Setelah Daud dekat mananya? 26 kaki. Oh. Tadi 26 udah. Buat taman. Daun. Makanya itu sini. Ini 26 ini. 27 dia turun. Nanti baru turun. Pandangan 26, tersangka Benyamin Haingu membonceng tersangka Mindurada dan tersangka Papi Langu menggunakan sepeda motor berbalik arah menuju korban. Orang masih Satu.
Adegan 27, tersangka Daud turun dari sepeda motor. Turun dari sepeda motor. Nyentul. Tuh turun selamanya. Iya. Tuh turun. Iya. Perhatian. Nembak tangannya. Yang di tengah turun. Ya. Adegan 28, tersangka Daud mengambil satu buah batako utuh dengan kedua tangannya di atas tumpukan batu batako. Sedangkan tersangka Benyamin Haengu, tersangka Mindo Murada, dan tersangka Papi Langu melihat dari atas sepeda motor Honda Vario. Dilihat oleh saksi Abdul Ajid bersama istrinya Tri Ayu Anggreni. Dari depan kos, begitu juga Moh Maskur melihat dari depan Balai Banjar Kusumo Jati. Untuk saksi dulu. Dia tendang. Atur. Atas yang lain ini. Mundur yang belakang. Mundur. Kosongkan. Mundur yang belakang. Ini adegan ke-28, tersangka Daud yang masih menjadi buronan mengambil batako, sementara korban masih tergeletak di bawah karena jatuh dari motornya. Adapun 3 tersangka lainnya melihat dari atas motor. Ternyata saat itu ada pasangan suami istri yang tinggal di kos-kosan dekat TKP melihat insiden tersebut. Benyamin. Namamu. Ah. Masuk. Turunin yang di tengah, turunin dikit. Dewa. Kasih tahu lokasinya Willy. Adegan 29, tersangka Daud menggunakan batu batako tersebut memukul mulut korban.
Japerina sebanyak 1 kali dilihat oleh saksi Abdul Majid bersama istrinya Sri Ayu Anggreni dari depan kos. Dilihat saksi Muhammad Mastur dari depan Balai Banjar Kusumajati. Korban yang sedang terjatuh ternyata wajahnya dipukul menggunakan batako oleh tersangka Daud Lono Layara. Tindakan brutal ini diketahui oleh penghuni kos yang tinggal dekat dengan tempat kejadian, yakni seorang pasangan suami istri. Guys, nomor mundur deh, ketutup ini ketutup motor. Sebagai adegan ke-29. Tahu namanya? Nah, beli mayang. Nyentuh Pak, kenain kepalanya Pak. Nyentuh. Agak miring dikit. Nomor maju. Ya. Lanjut. Adegan 30. Saksi Abdul Ajid bersama istrinya Sri Ayu Anggreni karena takut masuk ke kos dan duduk di depan kamar kos sambil melihat ke jalan raya. Lu deh. Karena melihat tersangka Daud memukul korban menggunakan batako, maka pasutri tersebut menjadi takut sehingga dia kembali ke kosnya yang dekat dengan TKP dan duduk di teras sambil melihat ke jalan raya. Abdul Ajid bersama istrinya Itu dia hasil.
Adegan 31, tersangka Daud menggunakan batu bataku kembali memukul dahi korban Japirina sebanyak 1 kali. Satu kali. Ya, betul. Ya, full. Ini ada kan? Tersangka Daud menggunakan batu bataku kembali memukul dahi korban Japirina sebanyak 1 kali. Masker nama sing. Ada ini. Pada adegan 31, tersangka Daud yang masih DPO kembali menghantamkan bataku ke arah dahi korban Japirina. Sementara aksi ini masih dilihat oleh ketiga tersangka lainnya dari atas motor. Ya. 32, tersangka Daud menggunakan bataku kembali memukul kepala atas korban sebanyak 1 kali. Aksi yang sama dilakukan pada adegan ke-32. Kepala korban dipukul lagi menggunakan bataku. Saya di rumah pujian. Video ada di itu tak. 33, tersangka Daud menaruh batu bataku yang dipakai memukul di atas tubuh batu bataku sambil berkata, "Bangsat, kalau kalian tidak pukul, kalian yang kena pukul." Jadi begitu, tersangka Daud semulanya sendiri memukul kepala korban, berteriak dengan keras dan menyebutkan kata kasar, sambil mengancam jika ketiga tersangka lainnya tidak mau ikut memukul korban, maka mereka yang akan disakiti. Adegan 34, tersangka Papi mengambil batu bataku yang lain di atas tumpukan batu bataku. Akhirnya setelah diancam, tersangka lainnya ikut mengambil bataku Yang putih ambil yang putih tuh. untuk memukul korban. Ambil aja, Ambil dulu, taruh di atas. ambil aja. Teman-temanmu masih ingat di mana posisinya? Daud di mana waktu itu? Daud. Daud belum selesai Daud. Mana Daud? Kasih minum dulu, kasih panas. Papi, di mana Daud? Daud berdiri di sampingnya, di belakang itu. Darmo, Tulis posisi Daud, Darmo. Darmo. Ya. Adegan 35, tersangka Papi Langu menggunakan kedua tangan memukul batu bataku sebanyak 2 kali ke kepala belakang korban Japirina. Korban yang sudah tidak berdaya masih lanjut dipukuli oleh tersangka lainnya.
Nah, blur. Betul, dia berpengaruh. pada adegan ke-35 ini. Nah. Ya. 36, tersangka Papi menaruh batu bataku kembali di atas tumpukan. Sekat lebih. Ya. 37, tersangka Benyamin Haingu mengambil potongan batu batako di bawah. Benyamin. Tapi yang kenapa kamu di mana? Di belakangnya. Ya. Kau di mana? Ya, ambil yang potongan mana? Di bawah, di bawah. Nunjuk aja, nunjuk dia ambil. Kurang ambil. Ya, tunjuk ambil. Ah. Ya, nggak apa-apa, pegang itu aja. Pegang. Nah. Ya. Adegan 38, tersangka Benyamin Haingu memukul leher belakang korban Japerina menggunakan potongan batu bataku sebanyak 1 kali dan posisi dari tersangka Daud berada di belakang. Daud di belakang. Tapi, maju lagi ke sana. Saya maju mana? Daud mana? Dia ada di belakangnya, Pak. Pak ini ya. Kau pukul. Mana? Memukul leher belakang. Pakai 2 tangan apa 1? 1 tangan. Ya. Adegan 39, tersangka Benyamin membuang potongan batu bataku ke bawah di dekat tumpukan batu bataku. Ah. Belum. Oh, Hah? 39. 39. Ya, kamu mundur gitu. Adegan 40, tersangka Minto mengambil balok kayu warna merah di pinggir jalan dekat tumpukan batu bataku. Pegang, bungkuk. Ah, jangan ambil. Pak dulu. Mundur deh, kawan deh. Ya. Ya. 41, tersangka Minto menggunakan balok kayu warna merah memukul kepala atas korban Japerina sebanyak 1 kali. Di mana? Kepala atas ya. Ya. 42, tersangka Minto membuang balok kayu warna merah ke bawah di dekat tumpukan batu bataku.
biar kelihatan. Nah, kamu pegang gini yang mau gua. Nah, sudah. Nah, nunduk dikit. Nunduk sedikit, nunduk. Berarti nunduk. Nah. Ya. Adegan 43, tersangka Daud kembali mengambil satu buah bataku utuh di atas tumpukan batu bataku, dan tersangka Mintu kembali ke tempat dekat dengan tersangka Benyamin Ainu dan tersangka Papi. Ya. Adegan 44, tersangka Daud kembali memukul kepala kiri korban Japerina menggunakan satu buah bataku utuh sebanyak 2 kali. Kepala kiri korban. Posisinya masih miring kayak gini ya. Iya, kiri ya. Oh, benar. Ini ada habis korban. Maju deh. Di kepala ada mobil. Ah, di. Oh, dah. Wali di Daud di. Hah? Adegan 45, tersangka Daud menaruh satu buah bataku utuh yang dipakai memukul tersebut di atas tumpukan batu bataku. Adegan 46, tersangka Daud mengambil kedua balok kayu warna hitam dan merah yang dipakai memukul tersebut, dan tersangka Benyamin Ainu kembali ke sepeda motornya. Benyamin kembali ke sepeda motor. Tersangka Daud mengambil balok kayu warna merah dan hitam. Mengambil. Barengin sana. Apa bisa nih? Hei Benyamin, namamu, angkat sedikit. Ya. Adegan 47, tersangka Daud membawa kedua balok kayu yang dipakai memukul tersebut langsung naik ke sepeda motor NMAX sambil berkata, angkat. Di sini perumahan, nanti ada orang yang tahu, kita bawa ke pos. Jadi setelah korban dihajar berulang kali di bagian kepala baik menggunakan bataku hingga kayu, tersangka Daud menyuruh 3 tersangka lainnya untuk membawa korban yang diduga saat itu sudah meninggal dunia. Karena mereka takut ketahuan, mengingat situasi di sinilah perumahan. Nah, di sini masuk begini. Biar kena masuk.
Belum mas. Dek. Maju dikit. 47 sekarang 47. 47 Pak Gus. Ya, udah. Ini masuk biar kelihatan. Wah. Lu balik lu nak. Yang mau enggak jadinya. Apa? Ayo sudah. 47 Bang. Oh. Nah, 48 tersangka Daud memutar balik motor Yamaha jenis NMAX dan saksi mau maskur takut ketahuan langsung pergi. Nah. Cewek yang ini bang nak gitu. Nah, 48 bagus. Ini motornya mati. Ye, agak ada lagi. Ye. Ya. Adegan 49 tersangka Daud menyuruh tersangka Mintu untuk membuka jaket dengan berkata buka jaket pakai buku di kepalanya. Untuk Jadi tersangka memakai jaket diminta untuk membungkus kepala korban yang saat itu selesai dihajar. Oh iya. Ini merupakan adegan ke-49. Ya. adegan 50 tersangka Papi mengambil jaket dari tangan tersangka Mintu, kemudian membungkus kepala korban Japirina dengan jaket warna hitam merek sensor milik tersangka Mintu. Mamamu Benyamin. Action. Sabar, sabar. Action. Dia dengan berapa nih? 50. Oh, dia mendirikan motor. Siapa ini?
Pohonnya darmo, ini. Tuh airku di sana sudah berjemur di sana. Udah dari tadi bedak. Namamu buat adep sini. Mundur beli. Nomor beli. Oh. Tahan. Ya, Adegan 51, tersangka Minto bersama-sama tersangka Papi mengangkat korban Japerina ke atas sepeda motor. Angkat itu. Boneka itu angkat. nah, angkat, nah gitu dah. Pura-pura ngangkat aja. Langsung di atas ya. Langsung di atas bayar. Bayar. Ya. Saya langsung aja nang oh. Kamu dekat sini, deh. Kamu dekat sini. Gan. Siap-siap. Siap ya. Oh iya, ntar ya di sini, sabar. Biarin dong. Mana leman itu? Jangan geser lagi. Adegan selanjutnya, para tersangka mengangkat korban untuk dibawa Di depan. sekarang menuju ke TKP ketiga di Jalan Pidade 1 belakang CV Kristal Ya. Bung Denpasar Utara. Nah. Tuh, di borgol. Nggak bisa dibuka borgolnya bentar nih. Nih, Udah biarin lakanya biarin. Ya. Adegan 52, tersangka Papi langsung naik berbonceng memegang korban Japerina dari belakang. bawa Kepalanya terputus jaket.
merupakan Kasat Reskrim Polresta Denpasar. Rekonstruksi yang digelar hari ini Pak, tujuannya Pak? Ya, jadi tujuannya rekonstruksi itu pada dasarnya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga di sana penyidik maupun CJS bersama-sama untuk melihat rangkaian kejadian yang terjadi, sehingga keterangan saksi maupun keterangan tersangka kita uji melalui rangkaian rekonstruksi yang ada, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah dalam kejadian tersebut, bisa dikoreksi sehingga jaksa dan penyidik mempunyai gambaran yang jelas untuk rangkaian perbuatan yang terjadi. Ada berapa adegan yang dilakukan? 70-an nih, adegan 73 ya, di 3 TKP. Yang pertama di gudang, di Batako, dan satu lagi di tempat pembuangan. Diperkirakan meninggalnya korban sendiri di adegan yang berapa? Ya, kalau kita lihat dari perbuatannya, diduga di TKP yang kedua ini. Tetapi mungkin dari hasil otopsi yang ada, itu kemungkinan 6 jam ya. 6 jam bisa jadi perjalanan dari TKP kedua ke TKP 3 bisa jadi di TKP ketiga, karena itu kan jaraknya dekat. Aksi ini dalam keadaan mabuk? Mabuk, dipengaruhi alkohol. Sejauh ini rekonstruksi ada keterangan yang melenceng nggak? Kita rasa semuanya sudah sesuai ya. Mungkin nanti setelah DPO inisial D kita temukan mungkin akan lebih jelas, lebih terang perkara ini bagaimana perkembangan. Demikian ya. Untuk motifnya sendiri udah kelihatan ya? Gimana? Untuk motifnya sendiri? Ya ini, kalau kita lihat motifnya awal ini ya memang kesalahpahaman. Dari awal gudang mabuk, salah paham. Nah, terjadilah keributan. Tapi motifnya sesungguhnya kita menunggu nanti dari DPO ya. Artinya bisa 170, bisa 338 gitu. Kalau Ya? ini awalnya memang 170 karena secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ya, sehingga menghilangkan nyawanya mengakibatkan meninggal dunia. Update terhadap D sendiri bagaimana? Ya, ini kita masih lakukan pengejaran ya. Kita mohon doanya, ya, mohon informasinya agar yang bersangkutan cepat terungkap. Namun kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan, apabila menyerahkan diri, ya, kita akan berikan upaya-upaya yang ya tidak memberikan upaya tindakan tegas ya kepada yang bersangkutan. Terima kasih Wana. Baik, itu tadi penjelasan dari Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Mikael Huta Barat mengenai kegiatan rekonstruksi yang digelar pagi ini, yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas serta mengkoreksi dan mencocokkan bagaimana keterangan. Kalau dia menyerahkan diri, kita berikan upaya-upaya yang lebih persuasif lah. Iya. Ya, nanti diatur bahasanya. Tapi kalau dia tetap nggak mau menyerahkan diri, Kita cari sampai dapat. ada tindakan tegas nanti? Ya nggak tahu, kalau ada perlawanan kan misalnya kenapa. Tapi kalau tidak ada perlawanan ya seperti prosedural aja yang ada. Tindakan tegas kan bisa DPO yang nggak berhenti, terus kita cantumkan, kita lakukan pengejaran. Tapi kalau menyerahkan diri kan Baik, ini korban yang kepalanya dibungkus jaket sudah dibawa menggunakan sepeda motor oleh tersangka Daud dan dijepit oleh tersangka ini dia Papi Langu. motor Satria ini ya, benar. Untuk sekarang dibawa menuju tempat kejadian perkara 3 di Jalan Pidade 1, Hubung, Denpasar Utara. Sementara sepeda motor Kawasaki warna hitam milik korban dibawa oleh tersangka Minto. Setelah inilah mereka akan merekayasa kecelakaan di TKP ketiga, yaitu tempat membuangnya korban. Nanti muter nanti lagi.
Di mana tersangka Benyamin memutar balik motornya mengikuti tersangka Daud dan tersangka Benyamin mengendarai sepeda motor Vario langsung menuju kembali ke Nah, sama diangkat. Belum makanya lari aja di sana sekarang TKP 3 angkatan 57. Tersangka Benyamin memutar balik motornya langsung menuju kembali ke Taksi Anton. Oke. Dia jalan dulu lewat dulu baru dia berikan. Itu mabuk ke itu. Just do apa? Gina. Hapus ya. Hapus ya. Yang nanti dipakai. Ngomongnya gitu lah. Ini kok dihapus ya? Kok hapus? Mau berapa tadi? Mana? Salah udah bisa. Udah hapus loh. Kami bisa nggak? Di mana ada pen? Ada ya. Ada jangan lupa. Begini Pak ya. Aduh, sampah. Terus kali ini makan Pulang. kamu maju sedikit Ben. Ini kamu baliknya sekarang dari mana?
Biar aja lewat Pak, ini balik di sini ya lewat. Bukan PKP kan? Jadi ketika para tersangka membawa korban, saksi pasangan suami istri yang tinggal di kos dekat TKP juga sempat melihat mereka. Meski Pasutri tersebut masih takut dan hanya memperhatikan dari kejauhan. Lewat sini lagi. Oh iya, udah sana Pak baliknya. Oh putar balik. Iya itu dah. Ayo sana. Baik, saat ini adegan di TKP kedua sudah dilaksanakan. Sekarang berpindah ke TKP ketiga di Jalan Pidade. Karena korban sudah dibawa dan dijepit oleh para tersangka. Sekian yang dapat saya sampaikan dari TKP kedua di Jalan Kusuma Bangsa 2. Terima kasih.